Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Nah, kali ini kita akan belajar kembali melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Ya, ayo siapa yang masih ingat pelajaran kemarin apa? Tentang apa? Oh, bagus. Rudi bagus sekali ya, berarti kemarin memperhatikan dan pasti tadi malam belajar ya. Nah, kemarin kita belajar mengenai teks laporan percobaan ya. Teks laporan percobaan yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang struktur dan kaidah teks laporan percobaan. Nah, untuk struktur itu akan sangat penting nanti kalau misalkan kalian ingin menulis atau membuat laporan teks percobaan ya. Nah, apa saja yang perlu kalian ketahui, apa yang perlu kalian pahami mengenai struktur teks laporan percobaan? Baik, yang pertama, ketika kalian ingin menulis struktur teks laporan percobaan, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah judul. Ya. Untuk judul dituliskan di tengah baris, ya, ditulis di tengah baris, dan diawali huruf kapital untuk tiap awal kata. Ya. Selain judul, yang kedua apa? Mungkin ada yang mengetahui? Oh iya, betul sekali. Yang kedua adalah tujuan. Apa yang dimaksud dengan tujuan? Siapa yang ingin ikut memberikan penjelasan apa yang dimaksud tujuan? Nanti kita akan isi dengan pengertian apa? Ya, bagus Rita. Tujuan itu adalah sesuatu hal yang ingin dicapai setelah melakukan percobaan. Ya, tujuan yang ingin dicapai setelah melakukan percobaan. Kemudian yang ketiga, kajian teori. Kajian teori. Nanti di dalam kajian teori ini, ya, kajian teori ini berisi tentang landasan teori yang dapat diperoleh dari berbagai sumber belajar. Jadi, di dalam menuliskan kajian teori nanti, buku-buku pelajaran apa yang mungkin bisa diakses dari internet, ya, dan itu bisa menjadi landasan teori di dalam penulisan teks laporan percobaan. Kemudian yang keempat adalah hipotesis. Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara. Jawaban sementara terhadap percobaan yang akan dilakukan. Ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Kalau sudah paham, untuk selanjutnya apa setelah hipotesis? Alat dan bahan. Alat dan bahan. Ya. Nanti di dalam teks laporan percobaanmu, kalian harus menuliskan alat dan bahan apa yang diperlukan untuk menulis selama dalam percobaan, ya. Jadi alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Kemudian setelah alat dan bahan, yang keenam adalah prosedur dan cara kerja. Prosedur dan cara kerja. Nah, dalam prosedur dan cara kerja ini nanti kalian akan banyak menggunakan kalimat aktif. Ya, menggunakan kalimat aktif. Siapa yang masih ingat apa itu kalimat aktif? Ya. Kalimat yang banyak digunakan di dalam prosedur dan cara kerja. Kemudian setelah prosedur, berikutnya adalah hasil pengamatan atau percobaan. Ya. Hasil pengamatan ditulis sesuai dengan data waktu percobaan. Ya. Dapat ditulis secara deskriptif atau dalam bentuk
pengamatan. Ya. Kemudian setelah hasil pengamatan, berikutnya adalah analisis data. Analisis data dan pembahasan. Dalam analisis data diperlukan pikiran kritis untuk menerapkan teori apa yang ditulis dengan memadukan hasil pengamatan. Ya. Kemudian setelah analisis ada berikutnya kalian harus menuliskan kesimpulan. Ya. Kesimpulan ditulis dengan ringkas sesuai dengan tujuan percobaan yang merupakan jawaban dari hipotesis. Sedangkan saran ya diberikan sesuai dengan hasil penelitiannya. Kemudian yang ke-10 adalah daftar pustaka. Daftar pustaka atau apa? Siapa yang tahu? Selain itu, rujukan, betul sekali ya. Daftar pustaka. Nah, dalam daftar pustaka ini apa saja yang perlu ditulis? Ya, daftar pustaka ini berupa buku ya anak-anak. Jadi, buku yang dibaca sebagai sumber dengan menuliskan satu nama pengarangnya. Ya, siapa pengarang dari buku sebagai referensi tersebut? Kemudian setelah itu ada tahun terbit, ada nama penerbit. Kemudian jika sumbernya dari internet, dituliskan kapan teori diakses. Nah, berikutnya sampai di sini ada yang belum jelas? Ya, bagus. Anak-anak sudah memahami secara keseluruhan bagaimana struktur teks laporan percobaan. Demikian anak-anak yang bisa Bu Ani jelaskan mengenai struktur teks laporan percobaan. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dengan baik.